Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang saya akan bacakan menjadi modal kehidupan kita, menjadi kekuatan kita untuk terus-menerus hidup dalam perjalanan menuju tanah Kanaan yang baru. Inilah firman Tuhan yang saya akan bacakan untuk kita. Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa dengan berani dan tegas pemazmur, yaitu Daud sendiri, mengatakan bahwa dia tidak takut, ya. Aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena ketika dia menjadi seorang raja, hal yang menyesakkan, mengganggu hati pikirannya, ya, yaitu anak sulungnya Absalom, ya, mau merebut tahtanya. Apa yang terjadi? Dia tidak bumerang. Ya bisa, pasti dia bisa, ya, menyelesaikan itu dengan cara singkat. Tetapi justru Daud senantiasa berbelas kasihan kepada anaknya. Dan itulah juga mendorong kita supaya kita jangan cepat-cepat mengambil tindakan keputusan sendiri. Betapa indahnya kalau pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Adapun kata gada, ya, gadamu, itu terbuat dari akar pohon yang besar kuat, ya. Itu dipakai untuk alat pemukul ketika datang binatang buas. Nah, itulah cara untuk menghindari dari datangnya binatang yang buas hendak menyerang domba-domba, ya. Dan biasanya dalam Alkitab kalau dikatakan gada, itu simbol rohani, yaitu sebagai jaminan, ya, bahwa Tuhanlah jaminan hidup kita. Dan adapun tongkat itu juga, ya, dari ranting pohon yang panjang dan ujung itu melengkung. Itu juga dipakai untuk, ya, menarik kembali kalau ada domba-domba yang terpisah, ya, kembali lagi dalam kumpulannya. Sehingga sering juga tongkat ini disimbolkan, dilambangkan secara rohani, yaitu bahwa hidup kita ini perlu bimbingan, ya. Jadi bimbingan secara tidak langsung boleh dikatakan kepada kita semuanya mendengar firman Tuhan hari ini, bahwa firman Tuhan sungguh-sungguh menolong kita. Dengan cara apa? Bahwa supaya kita jangan lagi merasa ragu-ragu. Jelas bahwa Dialah satu-satunya jaminan kehidupan kita. Bukan harta yang banyak, ya. Sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun pangkat kedudukan kita, dan juga keturunan kita yang mungkin luar biasa hebat, ya, itu bukan menjadi jaminan kehidupan kita. Dan firman Tuhan juga menjadi membimbing hati pikiran kita. Firman Tuhan menjadi bimbingan rohani agar kita tetap waspada, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dengan kita di dalam hidup bimbingan Tuhan, maka di sana ada sukacita, ada damai sejahtera. Luar biasa pengalaman pemazmur hari ini untuk kita, ya. Biarlah kita ke depan juga seperti sikap Daud tadi itu, ya. Tetaplah kita hidup di dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena Dia telah memesankan kepada kitanya bahwa firman-Mu adalah kekuatanku. Maka apapun masalah yang kita hadapi, kita menjadi dikuatkan Tuhan, dimampukan Tuhan
untuk menyelesaikan masalah demi masalah. Indah bukan? Ayo kita bangkit, lihat ke depan. Tuhan terus mengajak kita supaya datang kepada Dia. Yesus Kristuslah sumber pertolongan kita. Yesus Kristuslah jawaban di dalam masalah kehidupan kita. Aku tidak takut sebab Tuhan beserta kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, Yesus, Tuhan Allah kami yang kekal. Betapa luar biasa dahsyatnya firman-Mu hari ini kepada kami. Sebagaimana pengalaman dan juga pengakuan dari pemazmur Daud bahwa dia tidak takut karena Tuhan menyertainya. Biar Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami, jauhkan dari kami Tuhan segala ketakutan, kebimbangan, keraguan-raguan, khawatir, agar kami jangan sempat dikuasai, dilandai oleh berbagai kuat kuasa dunia ini. Apakah itu kekhawatiran, apakah itu ketakutan, tetapi kami senantiasa hidup hanya takut kepada Tuhan saja. Ya Tuhan, terima kasih bahwa firman-Mu juga menjadi jaminan kehidupan kami. Firman-Mu juga yang senantiasa membimbing kami. Biarlah Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami, tetap dekat dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, firman-Mu sungguh-sungguh bergema dalam hati pikiran kehidupan kami. Kemanapun kami melangkah, Engkau senantiasa dekat dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan tetap di depan kami, dan kami siap mengikuti Engkau, setia sampai Engkau datang kembali menjemput kami untuk sama-sama hidup di dalam kerajaan-Mu. Tuhan, tatap tilihlah semua anak-anak-Mu. Engkaulah menyertai mereka, berkati mereka semuanya, sehingga kami tetap setia kepada-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.